Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana kabar di pagi menjelang siang hari ini? Luar biasa, amin. Saya percaya Anda adalah orang-orang yang luar biasa, karena kita sudah menyiapkan hati kita datang ke hadapan Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia. Dan pagi hari ini bersama-sama kita mau bawa ucapan syukur kita mau bawa penyembahan kita. Untuk itu mari kita siapkan hati, apapun mungkin hari ini apa yang sedang Bapak Ibu gumulkan, tapi mari kita fokus kepada Tuhan. Percayalah, ketika kita sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi kita. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita satukan hati bersama-sama. Kita mau datang menyembah Dia, kita mau angkat pujian kita mau memberikan yang terbaik, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kami datang kepadamu Bapa pagi hari ini dengan hati yang bersyukur. Kami boleh melihat kebaikan-Mu, mengecap setiap kebaikan Tuhan hari lepas hari. Karena pada saat ini kami bawa seluruh hidup kami, biarlah boleh menjadi persembahan yang hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Kami bawa pujian kami di hadapan-Mu Tuhan, sebagai ucapan syukur atas kasih setia Tuhan bagi kami. Haleluya. Bersama-sama kita mau pujian. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Sekali lagi panggil nama Yesus. Yesus, sahabatku,
Tuhan yang kita sembah, Dia yang layak untuk terima segala pujian, segala kuasa, hormat, kemuliaan. Allah yang berkuasa, segala kemuliaan, keagungan dan masyuran, kedahsyatan hanya bagi-Mu, semuanya kepunyaan-Mu. Haleluya. Setiamu yang nyata dalam hidup kami, pertolongan-Mu ya Tuhan selalu ada bagi kami. Kaulah kota benteng hidup kami, kekuatan kami, tiada yang lain, hanya Kau Yesus. Kami datang mendekatkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Segala apa-apa takana haleluya. Engkau yang melihat setiap hati kami saat ini. Kami sadar hari-hari yang kami hadapi tidaklah menjadi mudah. Ada begitu banyak tantangan, masalah, pergumulan. Tapi satu hal yang kami mau katakan kepadamu pagi hari ini Tuhan. Mungkin kami pernah mengalami keraguan. Kami mengalami ketakutan, kekhawatiran. Tapi kami mau berkata, Tuhan, kami mau tetap percaya hanya kepada Engkau. Karena kami tahu Engkau Tuhan Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebab Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Itulah janji yang akan selalu kami pegang. Kami mau terus bersandar hanya kepada Engkau, sumber kekuatan kami Tuhan, sumber pengharapan kami, sumber jawaban kami. Haleluya. Dan pagi hari ini biarlah Tuhan Engkau lawat setiap kami. Ada kesembuhan terjadi, ada pemulihan terjadi, kekuatan baru Tuhan berikan bagi kami, sukacita, damai, sejahtera yang dari Tuhan memenuhi hati kami. Haleluya. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Bersyukur padamu Tuhan, kasih setiamu anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku. Segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan-Nya bagi Engkau, sorak-sorai kami bagi
besertaku. Firman-Mu menerangi jalanku, beri kekuatan dalam jiwaku. Yesus, Kaulah jawaban, bersamamu Tuhan selalu menang. Takkan ku goyah, takkan ku gentar, hadapi semua. Kau yang setia dalam segala kelemahanku. Tuhan melihat kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Walau badai menerpa setiap langkahku, namun ku percaya Kau besertaku. Sebab firman-Mu menerangi jalanku, memberi kekuatan dalam jiwaku. Yesus, Yesus, Kaulah jawaban, bersamamu Tuhan selalu menang. Takkan ku goyah, takkan ku gentar, hadapi semua. Kau yang setia dalam segala kelemahanku. Tuhan melihat kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Ku sorakan kemenangan, ada dalam-Mu, ada dalam-Mu. Ku saksikan kemenangan, ada dalam-Ku, ada dalam-Ku. Ku sorakan kemenangan, ada di dalam Tuhan, ada dalam-Mu. Ku saksikan kemenangan, ada dalam-Ku, ada dalam-Ku. Takkan ku goyah, takkan ku gentar, hadapi semua. Kau yang setia dalam segala kelemahanku. Tuhan melihat kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Tuhan melihat kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Tuhan melihat kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Siapa yang mau berjalan bersama dengan Tuhan bisa lambaikan tangan. Saya melihat setiap kita mengangkat tangan, artinya kita siap untuk bersorak bagi Tuhan. Amin. Kita mau mengalami kuasa yang dari Tuhan. Boleh kita alami dalam hidup kita, sebab Dia adalah gunung batu kita. Haleluya. Saya percaya kita tahu lagu ini. Amin. Bersama-sama. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku.
bagi Tuhan kita. Oh, kami mau bersorak bagimu Yesus, Juru selamat bagi kami, Juru selamat bagi dunia. Kau yang telah bangkit, haleluya, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah untuk selamanya. Haleluya. Dia selalu menjadi tempat perlindungan bagi kita. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Engkau Tuhan Allah yang agung dan perkasa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau terus membangun keterhubungan dengan Engkau. Karena kami menyadari Tuhan, kami tidak dapat hidup di luar Engkau. Kami tidak dapat melakukan apa-apa di luar Engkau. Karena kami berkata kami perlu Engkau selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu ya Tuhan, Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku
mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. biarlah kami mau membangun lebih lagi lagi, memperbaharui, bahkan berkomitmen lebih lagi, agar kami menjadi orang yang terus terhubung dengan intim dengan Engkau. Kami mau mengambil bagian yang terbaik bagi Tuhan, duduk dekat kaki Tuhan, untuk mendengar suara, mendengar perkataan firman-Mu, biar itu selalu menjadi dasar bagi hidup. Bersama-sama katakan, ku terhubung. Ku terhubung denganmu, selalu melekat
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan sekali lagi dengan kesemuan hati. Ku terhubung denganmu, selalu kami mengucap syukur ya Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Betapa pentingnya kami sebagai orang percaya untuk terhubung dengan Engkau sebagai sumber kehidupan kami Tuhan. Bukankah firman Tuhan katakan bahwa Engkau adalah pokok anggur yang benar dan kami adalah carang-carangnya. Betapa carang perlu menempel senantiasa kepada pokok anggurnya sehingga kami dapat mengalami aliran-aliran pertumbuhan daripadamu ya Tuhan. Dan mengalami segala yang baik daripadamu ya Bapa. Itulah sebabnya kami mau terus berjalan bersama Engkau Tuhan. Kami gak mau menjauh daripadamu. Kami butuh Engkau. Bapak terima kasih Tuhan Yesus. Dan seperti pagi ini ketika kami datang kepadamu, kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh perkataanmu. Karena firman-Mu adalah pelita buat kaki kami, terang buat jalan kami. Kami bisa melangkah dengan tepat seperti yang Tuhan kehendaki waktu kami berjalan sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Itulah sebabnya berbicaralah buat kami pada pagi menuju siang ini Tuhan. Biarlah kami dibukakan, disingkapkan supaya kami paham apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Kami datang siap untuk dibangun, kami datang untuk siap ditegur. Kami datang siap untuk diperingati. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh jalannya pemberitaan ini Tuhan. Dan semua berfokus hanya kepada-Mu saja Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Yesus. Setiap kita Bapak Ibu Saudara yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Gimana kabarnya? Oh luar biasa ya. Saya melihat wajah-wajah yang antusias untuk dengar firman Tuhan. Kita sama-sama pada pagi hari ini kita akan mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Pesan Tuhan buat kita semua, saya Bapak Ibu dan Saudara, ada lagi nih, belumkah Anda mengetahuinya? Belumkah Anda mengetahuinya? Mengetahui apa Pak? Nanti kita akan tahu mengetahui apa. Saya mau ajak kita baca terlebih dahulu Yesaya pasal yang ke-43. Saya mau ajak kita baca bergantian mulai dari ayat 18, 19, 20, dan 21. Ya. Demikian firman Tuhan dimulai dari ayat yang ke-18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Silakan bergantian. Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ayat yang ke-20, binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Silakan ayat 21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Nah Bapak Ibu Saudara, penekanan daripada pesan Tuhan yang menjadi dasar daripada pesan Tuhan adalah ayat 19. Saya bacakan sekali lagi ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Belumkah kamu mengetahuinya? Nah, ini yang menjadi dasar pesan Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan sedang lakukan. Ada sesuatu yang Tuhan sedang tumbuhkan, Tuhan mau kita, yuk cari tahu, yuk ketahuilah maksudnya. Ketahuilah bahwa Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru.
Nah Bapak Ibu Saudara, sebagai latar belakang saya ceritakan dahulu apa yang menjadi latar belakang daripada ayat-ayat tersebut. Nah, surat Yesaya ini sebetulnya ditujukan bagi bangsa Israel yang sedang menjalani masa pembuangan di Babel. Jadi bangsa Israel itu dulu suatu waktu pernah dibuang sama Tuhan ke Babel. Ya. Akibat apa? Akibat mereka pada waktu masih ada di negerinya sendiri, mereka nggak fokus sama Tuhan. Mereka berbuat sekendak hatinya, sehingga Tuhan berkata suatu hari kalau masih begitu aja, bahwa mereka akan dibuang ke suatu negeri yang jauh. Nah akhirnya dibuanglah bangsa Israel ke negeri yang jauh, yaitu di Babel. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, ini merupakan suatu masa suram yang pernah mereka alami. Ya, mereka di sana telah kehilangan segala-galanya. Maklum sebagai orang-orang buangan di negeri orang, tentu kehidupan yang mereka jalani pun tentu enggak seperti pada waktu ada di negeri sendiri, jelek-jelek ada di negeri sendiri. Nah, siapa yang masih tinggal di negeri Israel? Ya orang-orang lemah yang ditinggalkan. Nah, sebagian besar mereka adalah orang-orang yang dibawa ke pembuangan. Nah, mereka berpikir pada waktu mereka dibuang ke pembuangan, mereka berpikir itulah akhir daripada hidup mereka. Ya, mereka di situ begitu rindu akan tanah kelahiran mereka. Mereka rindu akan masa-masa keberkatan Tuhan seperti yang dulu mereka pernah nikmati. Tetapi saat itu waktu mereka di negeri pembuangan, mereka hanya bisa membayangkan apa yang pernah mereka nikmati dulu. Nah, tapi yang luar biasa gini. Tuhan berkata agar mereka jangan terus memikirkan masa lalu. Tuhan mau mereka segera menyadari bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru kepada mereka. Dan hal yang baru itu sebetulnya sesungguhnya sudah muncul. Hanya mereka belum menyadarinya. Jadi Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru atas umat Israel pada waktu itu. Wow, sesuatu yang dahsyat. Sesuatu yang menakjubkan Bapak Ibu Saudara. Nah sebagai gambaran buat Bapak Ibu Saudara bahwa ketika mereka dibuang ke pembuangan Babel, mereka dibuang ke suatu negeri yang jauh sekali jaraknya dengan Israel, di mana terbentang padang gurun yang begitu dikatakan yang begitu ganas dan begitu panas, sehingga sama sekali nggak mungkin orang menyeberangi padang gurun itu. Tapi Tuhan di situ berkata, aku akan membuat jalan di padang gurun. Sesuatu yang gak mungkin buat manusia, tapi bagi Tuhan itu sangat mungkin. Jadi Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di gurun. Bayangkan Tuhan membuat sungai-sungai di gurun. Ya. Nah lewat nubuatan yang disampaikan Yesaya ini, sesungguhnya Tuhan sebetulnya mau apa? Tuhan mau nyatakan bahwa Tuhan mengasihi umatnya, ya maka Tuhan akan melakukan kelepasan bagi umat Israel yang telah lama menderita sekian lama di pembuangan. Tuhan mau membuka pengampunan kepada umatnya yang telah menderita akibat dosa mereka. Ya, dan ayat ini dinyatakan bahwa juga Tuhan akan membuka kehidupan yang baru. Tuhan mau buka chapter yang baru, sesuatu yang baru dalam kehidupan mereka. Dan nama Tuhan tentunya akan dimasyhurkan melalui umatnya ini, ya. Sehingga nubuat ini sebetulnya sekaligus memberikan penghiburan kepada umat Israel supaya tidak berputus asa dan tetap punya pengharapan bahwa Tuhan akan memberikan harapan yang baru buat mereka. Wah ini sesungguhnya luar biasa ya. Artinya Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru yang menurut akal pikiran manusia nggak mungkin, tapi buat Tuhan nggak ada yang nggak mungkin. Buat Tuhan itu sangat mungkin apapun juga ya. Dia menyediakan air di padang gurun, ya bayangkan padang gurun yang penuh dengan pasir, tapi Tuhan berkuasa untuk membuat jalan dan menyediakan air di sepanjang perjalanan di padang gurun ini. Dan terbukti ada waktunya Tuhan mereka pulang ke negeri mereka dan tiba dengan selamat. Nah ini Bapak Ibu Saudara, ini jadi pesan Tuhan buat kita semua. Ini jadi pesan Tuhan buat saya Bapak Ibu dan Saudara, ya. Sama seperti ketika Tuhan pada waktu itu melakukan hal yang baru bagi Israel. Demikian pula saat ini Tuhan mau lakukan sesuatu yang baru kepada kita. Katakan amin. Kepada kita. Ya. Tuhan katakan bahwa ada sesuatu yang baru yang sedang Ia lakukan untuk kita saat ini. Dan sesuatu yang baru itu Tuhan sedang menumbuhkannya. Wow. Ini ibarat Bapak Ibu Saudara.
Waktu kita menaburkan benih, ya, entah benih apa. Kadang-kadang gini, kalau kita tunggu, kita pandangi terus benih itu, rasanya kayak nggak tumbuh, rasanya kayak nggak terjadi sesuatu, ya. Makanya ada orang yang menggunakan kamera yang terus-menerus menyoroti benih yang ditanam itu, sehingga pada waktu kamera dipercepat maka kelihatan tuh ada pertumbuhan. Nah ini maksudnya gini, mungkin waktu kita lihat seperti nggak ada sesuatu yang tumbuh, tetapi sesungguhnya sedang terjadi pertumbuhan. Nah Tuhan mau kita menyadarinya bahwa ada yang sedang Tuhan lakukan dan itu sudah mulai tumbuh. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara sedang hadapi, saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara sedang alami. Sesuatu yang mungkin kita berpikir nggak mungkin ini bisa dipulihkan. Mungkin kita berpikir nggak mungkin bisa dibarui. Tetapi buat Tuhan nggak ada yang nggak mungkin. Ada yang Tuhan sedang lakukan dan itu sudah mulai tumbuh. Ya. Nah sebagai gambaran Bapak Ibu Saudara, ketika saya mendapat pesan Tuhan ini, Tuhan juga sambil memberikan sebuah gambaran bahwa seringkali umat Tuhan tuh nggak menyadari bahwa sebetulnya Tuhan sudah melakukan sesuatu. Misalnya gini, pada waktu bangsa Israel masih berada di perbudakan Mesir, ya. Bagaimana kondisi bangsa Israel ketika mereka masih di perbudakan Mesir? Tentunya nggak enak ya, namanya juga budak di perbudakan, ya tentu mereka mengalami masa-masa yang sangat menyedihkan. Makanya Alkitab mencatatkan mereka menangis, mereka mengeluh, mereka mengerang. Ya, sampai suatu hari ketika mereka arahkan seruan mereka, arahkan erangan mereka sama Tuhan, Tuhan mendengar. Tuhan apa? Tuhan mendengar. Ya, jadi jangan berkata, oh kayaknya Tuhan gak pernah dengar seruan doaku. Oh enggak, Tuhan itu dengar. Maka Bapak Ibu Saudara yang pernah ikut pelajaran kedua perjanjian Allah, kalau masih ingat, waktu umat Tuhan berseru, Tuhan mendengar. Tapi Tuhan kemudian mengingat, siapa yang berseru ini? Apakah aku punya perjanjian dengan umat yang berseru ini? Dalam hal umat Israel yang berseru, Tuhan tahu masih ada perjanjian yang terjalin antara Tuhan dengan umatnya. Maka waktu Tuhan mendengar, Tuhan mengingat akan perjanjian mereka dan Tuhan melakukan sesuatu. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memanggil Musa. Musa yang pada waktu itu sedang berada di tanah Midian, sedang mengembalakan kambing domba punya Yitro mertuanya. Kemudian lewat peristiwa semak belukarnya menyala tapi tidak terbakar, Tuhan panggil Musa. Singkat ceritanya begini, Musa, aku mengutus engkau saat ini. Engkau pergi ke Mesir, kau menghadap Firaun dan bawa umatku keluar dari Mesir. Dan singkat cerita, Musa pergi ke Mesir dan menemui Firaun. Awalnya Firaun mengeraskan hatinya, sehingga terjadi tulah ke-1, ke-2, ke-3 dan selanjutnya sampai tulah ke-10. Dan pada waktu Musa datang menuju menghadap Firaun, Musa pun menghampiri orang-orang Israel yang ada di perbudakan Mesir. Awalnya orang Israel menganggap Musa itu siapa sih? Ini datang-datang bermaksud mengeluarkan Israel dari Mesir. Siapa ini ngaku-ngaku pemimpin? Nah, sebetulnya gini Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang melakukan sesuatu, tapi umat Tuhan tidak menyadarinya. Bahwa pertolongan itu sudah Tuhan lakukan. Ada Musa yang Tuhan utus dan sudah ada di depan mata orang Israel dan siap melakukan sesuatu. Nah ini seringkali kan banyak orang-orang percaya yang menantikan pertolongan Tuhan, menantikan Tuhan melakukan sesuatu dan sesungguhnya Tuhan sudah melakukan sesuatu namun tidak mengetahuinya, namun tidak menyadarinya. Ini sama dengan ilustrasi yang sering kita dengar ketika suatu daerah mengalami banjir dan banjir itu sudah sampai ke atap. Kan ada orang-orang yang akhirnya duduk di atap. Dan mereka berseru sama Tuhan, minta pertolongan. Dan mereka percaya bahwa Tuhan akan berkirimkan pertolongan. Nah sambil mereka menunggu pertolongan dari Tuhan, datanglah seorang membawa sampan, menghampiri orang yang ada di atap itu dan menyuruh naik ke sampan. Dan orang di atap itu menolak, enggak,
Aku menantikan pertolongan dari Tuhan. Sampan kemudian pergi berlalu. Kemudian datang pula speedboat yang bermaksud untuk menolong orang itu. Tapi lagi-lagi orang itu berkata, enggak, Tuhan pasti tolong aku. Sampai akhirnya speedboat itu pergi. Sampai datang helikopter, orang itu menolak. Karena dia percaya Tuhan akan tolong dia. Padahal apa? Pertolongan Tuhan sudah datang. Namun tidak menyadarinya. Nah ini Tuhan yang menjadi gambaran bahwa seringkali gak sedikit orang percaya yang masih menantikan mana Tuhan katanya mau melakukan sesuatu yang luar biasa. Melalui pesan ini Tuhan bilang Tuhan sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Namun umat Tuhan belum menyadarinya. Nah demikian pula terhadap kita saat ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan sedang mengatakan bahwa ia sedang menumbuhkan sesuatu kepada kita. Tuhan mau kita yuk sadari itu. Ya, katakan amin. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, beberapa hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Agar kita memahami apa yang Tuhan sedang lakukan kepada kita. Beberapa diantaranya ya, minimal 2. Yang pertama adalah fokuskan pandangan kita bukan ke arah yang salah. Fokuskan pandangan kita bukan ke arah yang salah. Diambil dari Yesaya 43 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Umat Tuhan, umat Israel pada waktu itu diingatkan, udah jangan ingat-ingat terus masa lalu. Jangan mengingat perkara-perkara yang sudah lama, yang sudah berlalu. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa setiap kita pasti pernah memiliki pengalaman masa lalu. Baik itu pengalaman baik, baik itu pengalaman buruk, saya percaya kita semua pasti pernah memiliki pengalaman-pengalaman tersebut. Siapa yang pernah mengalami pengalaman-pengalaman masa lalu? Saya percaya semua ya pernah mengalami pengalaman-pengalaman entah baik entah buruk ya. Nah Bapak Ibu Saudara, setiap orang pasti memiliki pengalaman yang namanya pengalaman yang kurang baik sekalipun ya. Baik itu di masa lampau, baik itu udah lama sekali, atau baik itu bulan lalu, minggu lalu, atau hari-hari kemarin. Ya. Persoalannya begini, banyak orang yang masih mengingat dan menyimpan berbagai pengalaman buruk yang telah menimpanya. Akibatnya hidup masih terikat dengan pengalaman masa lalu. Padahal sebetulnya gini Bapak Ibu Saudara, pengalaman-pengalaman buruk itu sebetulnya bisa menjadi pelajaran buat kita, ya, berguna buat kita di kemudian hari bahwa kita belajar sesuatu, jangan melakukan hal yang salah yang sama yang pernah kita lakukan. Artinya gini, pengalaman buruk masa lalu itu bisa jadi pelajaran buat kita supaya jangan ngulang gitu maksudnya. Ya, tetapi ternyata gini, nggak jarang akhirnya pengalaman tersebut malah membekas menjadi luka di hati. Akhirnya menjadi suatu trauma yang menakutkan. Ya, masih banyak orang-orang yang hidup di dalam masa lalunya masih teringat akan hal-hal buruk. Ya, membuat akibatnya apa? Membuat mereka nggak bisa tumbuh di dalam Tuhan. Ya, padahal Tuhan mau mengerjakan hal-hal yang baru di dalam diri mereka. Ya, di dalam banyak pelayanan atau konseling yang kami lakukan, nggak sedikit orang-orang percaya yang masih selalu terikat dengan masa lalu. Tahu nggak Pak, kalau saya hari ini bisa kayak begini, itu akibat kesalahan masa lalu. Saya pernah disakiti di masa lalu sehingga hidup saya jadi begini. Seandainya dulu masa lalu saya nggak memilih si A si B untuk menjadi pasangan saya, mungkin hidup saya nggak begini. Banyak orang yang masih terus menyesali masa lalunya. Dan inilah menjadi akibat kenapa nggak sedikit orang-orang percaya akhirnya nggak tumbuh. Kenapa? Terfokus akan masa lalu. Ya, padahal Bapak Ibu Saudara, pendapat seorang pakar ya, dia bilang gini, hidup dalam ketergantungan dengan masa lalu adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Kalau nggak mau disebut membahayakan. Ya, orang bersedih terus, orang menyesali akibat kebodohan-kebodohan yang dilakukan di masa lalu, dan gak mungkin sebetulnya untuk diperbaiki sebetulnya kan. Jadi orang yang terpaku dengan masa lalu, bersedih dengan masa lalu, itu ternyata sama dengan orang yang membunuh semangatnya sendiri.
orang yang sedang melemahkan karakternya sendiri, orang yang sedang mengganggu pertumbuhan imannya sendiri. Artinya gini, hidup terpaku masa lalu itu akan menghancurkan hidupnya sendiri. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Masihkah kita mengingat pengalaman-pengalaman lama yang buruk? Ya, luka, pernah disakiti oleh seseorang misalnya, atau pernah mengalami kekecewaan. Artinya gini, setiap kita mungkin pernah dilukai, pernah kok. Apakah pernah mengalami kekecewaan? Saya percaya semua pernah mengalami dikecewakan, hal-hal yang mengecewakan. Salah mengambil keputusan, mungkin saya percaya semua juga pernah mengalami salah mengambil keputusan. Tapi jika itu akan terus menghantui kita sampai hari ini, itu sebetulnya akan menghambat, menjadi membuat kehidupan kita mandek. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tinggalkan masa lalu itu, karena gini, ada hal yang dahsyat di depan sana yang Tuhan sudah sediakan buat kita, katakan amin. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat apa yang jadi pesan Tuhan di awal tahun, dalam kitabmu tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah menulis di dalam kitabnya hari-hari tentang kita. Kalau yang menulis adalah Tuhan yang dahsyat, maka yang dia tulis isinya pun hari-hari dahsyat tentang kita. Jadi artinya gini, mungkin kita pernah mengalami hal-hal yang buruk di masa lalu. Tetapi udah jangan terpaku dengan apa yang pernah dialami di masa lalu. Tapi lihat, di hari-hari ke depan, hari ini, besok dan selanjutnya, Tuhan sudah menulis perkara-perkara dahsyat. Mungkin dulu kita berjalan dengan jalannya kita, tapi kali ini mari kita berjalan dalam jalannya Tuhan. Maka kita akan lihat perkara-perkara luar biasa akan mewarnai kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Sebagai contoh kita lihat kehidupan Rasul Paulus. Dulu pada waktu masih menjadi seorang Saulus, dia pun punya pengalaman masa lalu. Pernah memiliki kegemilangan masa lalu. Bayangkan Paulus dulu adalah seorang ahli Taurat. Orang Farisi yang paling Farisi yang sangat bangga dengan keyahudiannya. Tetapi juga dia punya masa lalu yang buruk. Dia adalah penganiaya pengikut Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, coba bayangkan seandainya Rasul Paulus terus hidup dalam penyesalan. Bayangkan pernah menjadi orang-orang yang menangkap pengikut-pengikut Kristus. Pernah menjadi orang yang menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Kalau dia terus terpaku dengan kehidupan masa lalunya, maka dia gak pernah akan jadi apa-apa di hari-hari ke depannya. Tetapi yang luar biasa, pada waktu dia berjumpa dengan Yesus, Yesus katakan bahwa dia mau pakai yang namanya Rasul Paulus. Itulah sebabnya Rasul Paulus perlu membuat sebuah keputusan besar. Dia tanggalkan apa yang menjadi masa lalunya. Dan dia katakan, aku akan berlari ke depan, berlari ke arah tujuan, yaitu panggilan Kristus. Wow, ini luar biasa. Ini yang akhirnya membuat hidupnya begitu berguna buat kerajaan sorga. Kalau itu terjadi pada Rasul Paulus, hal yang sama pun bisa terjadi dalam kehidupan kita semua, saya Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan lewat pesannya ini mau mengerjakan hal-hal yang baru di dalam kehidupan kita. Bukankah ini sebetulnya hal yang luar biasa? Ya, dia memiliki rancangan yang indah dalam hidup kita, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya, orang yang merasa nyaman dengan hal yang buruk yang pernah dialaminya akan sulit mengalami fase baru dalam hidupnya. Ya. Ibarat kita baca buku, kan kalau baca buku kan ada bab 1, bab 2, bab 3. Maka sampai akhirnya bab penutup. Jangan gara-gara kita terpaku dengan masa lalu, maka perjalanan hidup kita hanya mandek di bab 1. Padahal masih banyak chapter-chapter selanjutnya di depan yang luar biasa yang menanti kita. Ya. Bapak Ibu Saudara, sebagai perbandingan, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan umat Israel pada waktu mereka baru keluar dari Mesir. Saya mau ajak kita buka Keluaran pasal yang ke-14 ayat 10 sampai 13. Saya mau ajak kita lihat suatu perbandingan orang-orang yang masih melihat ke belakang hidupnya dengan orang-orang yang sudah memandang jauh ke depan terhadap janji Tuhan. Ya, oke. Ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Ya. Jadi di depan sana ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan
membawa masuk bangsa Israel. Tadinya mereka di belakang sana, hidup di dalam perbudakan. Setelah Tuhan bawa mereka keluar, Tuhan mau bawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Nah, tetapi yang terjadi ketika mereka mendengar Firaun telah mendekat, mereka menoleh ke belakang. Ya, bukan cuman kepalanya aja menoleh ke belakang, perhatikan. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Perhatikan. Akibat terus menoleh ke belakang, maka yang terjadi perkataan pun jadi salah. Ya, dia berkata kepada Musa, apa enggak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Perkataannya mulai negatif. Lihat ayat 12 selanjutnya. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarkan kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Bapak Ibu Saudara, perhatikan perkataan mereka. Bukankah mereka pada waktu di perbudakan Mesir, bukankah mereka berseru sama Tuhan minta tolong? Dan Tuhan sudah kirim pertolongan. Musa hadir dengan kuasa Tuhan membawa bangsa Israel keluar Mesir. Ketika hidup seseorang masih terus menoleh ke belakang, maka seringkali mereka mengingkari perkataannya. Mereka merasa hidup di masa lalunya masih lebih baik. Tapi lihat bagaimana dengan Musa. Ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, perhatikan arah Musa. Dia berkata gini, janganlah takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Ada negeri yang Tuhan janjikan di depan sana. Musa bukanlah seorang yang memandang ke belakang. Tapi Musa menyuruh bangsa Israel, yuk lihat ke depan. Ada keselamatan yang Tuhan janjikan di depan sana. Ya, lihatlah, berdirilah tetap, lihat keselamatan dari Tuhan. Ada sesuatu yang dahsyat di depan sana. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat perbedaan ini. Sama-sama orang Israel, sama-sama mantan budak, sama-sama sudah keluar dari Mesir, tapi bedanya Musa memandang kepada keselamatan yang dari Tuhan, bangsa Israel masih memandang ke belakang kepada kehidupan yang lama sebagai budak. Jangan sampai itu terjadi di masa sekarang. Terhadap kita, saya Bapak Ibu Saudara, sama-sama orang Kristen, sama-sama ke gereja yang sama-sama dengar pesan Tuhan yang sama, tapi bedanya yang satu menangkap visi Tuhan, bertumbuh karena mengikuti pelajaran Tuhan, berjalan terarah karena menangkap pesan demi pesan Tuhan sehingga sampai ke tujuan Tuhan, atau jangan sampai menjadi orang yang masih terus memandang ke belakang. Lebih enaknya ikut kepercayaan yang lama. Aduh, ini kan sangat menggelikan sekali ya. Lebih enak ikut kepercayaan yang lama, masih memegang prinsip-prinsip kepercayaan yang sama, udah nggak mau tahu soal visi Tuhan, nggak mau tahu soal pesan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari dua tipe ini, mana yang akhirnya lebih bertumbuh imannya, mana yang lebih memahami kehendak Tuhan, dan mana yang mengalami penggenapan janji Tuhan, yang terus lihat ke belakang, apa yang memandang jauh ke depan? Tentu jawabannya yang memandang ke depan sana. Ibarat dalam lomba lari. Ada dua tipe pelari. Yang satu mengarahkan pandangannya kepada tujuan. Ada target, ada medali yang harus ia raih. Sehingga pada waktu pistol start dibunyikan, maka dia berlari dengan fokus pandangan yang tertuju dan terarah untuk mencapai medali. Atau menjadi ada pelari yang satunya yang sambil berlari ke depan tapi sekali-sekali menoleh ke belakang, sekali-sekali menoleh ke belakang. Mana yang kira-kira bakal menang sampai tiba di tempat tujuan? Tentu yang mengarahkan pandangan sepenuhnya ke depan. Yang masih menoleh ke belakang, syukur-syukur gak jatuh. Itu yang pertama, ya. Jadi beberapa hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar kita memahami apa yang sedang Tuhan lakukan kepada kita. Yang pertama,
fokuskan pandangan kita bukan ke arah yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua adalah gini, fokuskan pandangan kita kepada apa yang Tuhan sedang lakukan. Fokus dengan apa yang Tuhan sedang lakukan. Kan tadi Tuhan bilang dia sedang melakukan sesuatu. Ya, ayat 19, Yesaya 43 ayat 19. Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Bapak Ibu Saudara, Tuhan melalui Nabi Yesaya menyuruh kepada bangsa Israel untuk memperhatikan dengan seksama apa yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup mereka. Seringkali gak sedikit umat Tuhan seringnya meminta Tuhan, berseru-seru minta pertolongan sama Tuhan. Gak salah dengan itu. Tapi waktu berseru minta pertolongan Tuhan, bukankah tadi kita udah tahu Tuhan tuh dengar. Tuhan itu akan bertindak. Pada waktu Tuhan melakukan tindakan, Tuhan mau yuk kita sadari. Yuk kita ketahui bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu tindakan yang luar biasa atas seruan kita. Tapi yang sering kali terjadi adalah terus berseru minta tolong, tapi gak mau memperhatikan jawaban ataupun tindakan yang Tuhan lakukan. Ya, sehingga makanya gak sedikit orang-orang percaya yang akhirnya kecewa ikut Tuhan. Kemana Tuhan gak melakukan sesuatu? Bukan Tuhan gak melakukan sesuatu. Tuhan sudah melakukan sesuatu. Namun mereka tidak mengetahuinya. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kata mengetahui di ayat 19 tadi. Di dalam bahasa aslinya menggunakan kata yada. Kata yada memiliki arti mengetahui karena memiliki hubungan pengenalan yang baik atau intim seperti layaknya suami istri. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tahu seharusnya tidak ada orang yang paling tahu tentang diri kita selain pasangan kita sendiri. Ya kan? Setiap perubahan yang terjadi pada diri kita selain diri kita yang tahu, orang pertama yang selanjutnya tahu itu sebetulnya pasangan kita loh. Kan seharusnya memang begitu. Ya. Kenapa? Ada kedekatan. Nah gambaran mengetahui yada ini adalah Tuhan mau kita menjalin suatu keintiman dengan Tuhan. Seperti layaknya pasangan suami istri. Sehingga waktu Tuhan sedang melakukan sesuatu seharusnya kita. Orang yang bangun keintiman sama Tuhan mestinya kita orang yang pertama tahu apa yang Tuhan sedang lakukan atas hidup kita. Sehingga kalimat lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Nah Bapak Ibu Saudara, kalimat tadi ini sebetulnya dalam makna aslinya berbunyi seperti ini. Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Kalau engkau punya pengenalan akan aku, pastilah engkau akan mengetahuinya dan mengucap syukur. Yang ngerti katakan amin. Wow, ya. Tapi kenapa orang akhirnya sering gak mengucap syukur? Karena tidak mengetahui bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Karena seringkali gak merasakan apa yang kebaikan yang Tuhan sedang lakukan. Tidak merasakan apa yang Tuhan sedang perbuat. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tuh gak semata-mata melakukan sesuatu begitu saja tanpa kita terlibat di dalamnya lewat hubungan yang dijalin. Artinya gini, Tuhan gak melakukan sesuatu di mana kita hanya jadi penonton saja. Misalnya Tuhan hendak menumbuhkan sebuah pohon buat kita. Maka Tuhan pasti akan melibatkan kita karena dia hendak memberikan pertumbuhan, dia hendak menumbuhkan sebuah pohon buat kita, maka yang dilibatkan apakah orang lain atau kita? Kita yang pasti dilibatkan. Kita yang menjadi orang yang pasti dilibatkan untuk apa? Kita menyiraminya dengan pupuk, menyiraminya dengan air, merawatnya, menyianginya. Gak mungkin waktu Tuhan ingin menumbuhkan suatu pohon buat kita, dia suruh orang lain. Enggak, dia suruh kita. Nah inilah gambarannya. Di dalam kehidupan nyatanya seperti apa sih yang namanya menabur pupuk, menyirami dengan air. Dengan apa? Waktu kita mengetahui apa yang Tuhan sedang lakukan. Kita penuh dengan ucapan syukur. Ya, ucapan syukur kita yang kita naikkan. Pujian yang kita naikkan sama Tuhan. Itu ibaratnya kita sedang menyirami tanaman yang Tuhan sedang berikan buat kita. Kalau
saja kita menyadarinya. Tapi apabila nggak menyadarinya, bahwa Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu, maka nggak pernah ada yang disirami. Sehingga akibatnya apa? Tuhan berjanji akan menumbuhkan sesuatu dan dia sudah pasti lakukan. Namun akhirnya menjadi mati karena tidak ada yang menyiraminya. Tidak ada yang menabur pupuk atasnya. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu melibatkan iman. Pak, bagaimana bisa melihat? Kita perlu iman dilibatkan di situ. Saya pernah mengajarkan tentang prinsip iman dan mujizat. Iman dan mujizat itu seperti dua sisi mata uang yang gak bisa dilepaskan. Bapak Ibu Saudara pernah melepaskan dua sisi mata uang? Dibelah itu kan gak pernah bisa. Ya, iman dan mujizat itu seperti dua sisi mata uang yang saling terhubung satu dengan yang lain. Iman adalah modal dasar untuk terjadinya mujizat, dan untuk terjadinya mujizat dibutuhkan iman. Ya. Jadi nggak bisa dilepaskan, nggak bisa berdiri sendiri. Nah sekarang saya mau tanya, siapa di ruangan ini yang butuh mujizat? Semua, setiap kita butuh mujizat. Nah sekarang pertanyaannya, apakah setiap kita membangun iman untuk terjadinya mujizat? Nah ini kan yang akhirnya menjadi perenungan daripada masing-masing. Apakah oh iya ya, berarti ada iman yang perlu kita bangun. Kadang-kadang kan orang percaya kan suka mau menang sendiri ya. Pengen mujizatnya dari Tuhan aja. Pengen mujizatnya aja. Tapi gak mau melibatkan sisi yang satu yaitu membangun iman. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi di masa pembuangan bangsa Israel pada waktu itu? Bangsa Israel terkenang akan masa lalu. Memikirkan masa lalu. Memikirkan kegemilangan Israel di masa lalu. Mereka mengenang bagaimana Tuhan melakukan penggenapan janjinya atas Abraham. Oh ya, kita semua ingat kisah Abraham kan, Tuhan berjanji memberikan keturunan buat Abraham kan. Perlu waktu penantian dan di situ perlu melibatkan iman Abraham. Makanya ada ayat firman Tuhan berkata, sekalipun Abraham tidak memiliki dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Namun Abraham tetap percaya. Imannya tidak menjadi goyah. Sehingga apa yang dijanjikan Tuhan, Abraham mengalami penggenapannya. Karena apa? Ada iman yang dia jaga. Waktu Musa diutus membebaskan bangsa Israel. Pada waktu keluar, bagaimana di depan terbentang laut. Di belakang pasukan Firaun sudah mengejar. Rasanya jalan tertutup, tetapi oleh iman Musa ada jalan ke atas. Ada pertolongan dari Tuhan yang tidak pernah ada penghalangnya. Maka waktu Musa mengarahkan pandangannya sama Tuhan, Tuhan buka jalan. Ada laut yang terbelah. Karena apa? Ada iman terlibat di situ. Ada kisah Daud yang luar biasa. Karena ada iman Daud. Ada kisah Yusuf yang luar biasa. Karena ada iman Yusuf. Nah bangsa Israel pada waktu di pembuangan, mereka mengenang akan peristiwa-peristiwa dahsyat itu. Tapi mereka nggak bisa pakai imannya Abraham. Mereka nggak bisa pakai imannya Musa. Iman Abraham itu terjadi pada waktu Tuhan mau melakukan sesuatu buat Abraham. Iman Musa itu bisa digunakan pada waktu Musa ingin Tuhan melakukan sesuatu yang dahsyat atas hidup Musa. Nah, pada waktu Tuhan berkata sama bangsa Israel di pembuangan bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang luar biasa atas umatnya. Dan yang baru itu sudah tumbuh. Nah, sekarang pertanyaannya, iman siapa yang harus digunakan? Iman umat Israel. Kapan iman itu digunakan? Nanti, kemarin, atau saat di mana Tuhan mau melakukannya? Jawabannya adalah iman itu digunakan pada saat Tuhan mau melakukannya. Bukan iman yang kemarin. Bukan iman masa lalu. Kalau Tuhan berkata hari ini kepada kita, bahwa Tuhan akan sedang melakukan sesuatu yang luar biasa dan itu sudah tumbuh, maka kita gunakan adalah iman hari ini. Tetapi yang namanya pertumbuhan kan bisa terjadi hari ini dan kemudian bertumbuh, semakin bertumbuh besok. Semakin bertumbuh lusa, semakin bertumbuh di hari-hari ke depan. Maka bagian kita adalah bangun iman kita hari ini. Bangun iman kita besok.
Bangun iman kita lusa. Bangun iman kita terus hari-hari ke depan. Karena apa? Perkara-perkara luar biasa akan terus Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Yang ngerti katakan amin. Nah oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara. Sadarilah bahwa Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu yang luar biasa ke dalam kehidupan kita, saya Bapak Ibu dan Saudara. Jangan sampai kita nggak menyadarinya. Arahkan pandangan kita senantiasa kepada hal-hal yang dari Tuhan untuk kita dapat mengenalinya. Betul Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Tapi juga dibutuhkan kita yang baru pula untuk terlibat di dalam peristiwa yang Tuhan sedang lakukan atas kita. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri. Sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus ini. Mari Bapak Ibu Saudara sebentar kita berdoa sama Tuhan. Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Untuk apa yang jadi pesanmu buat kami. Firman yang disampaikan tidak kembali kepadamu sia-sia. Melainkan melaksanakan apa yang kau kehendaki dan berhasil dalam apa yang kau suruhkan. Pesanmu sudah disampaikan, bagian kami adalah kami tangkap, kami hidupi. Bahwa betapa ada begitu banyak pilihan-pilihan yang harus kami ambil dalam hari-hari hidup kami. Kami mau ambil pilihan yang benar yang mendatangkan kehidupan. Kami bersyukur kalau kami ambil pilihan yang tepat sehingga kami bisa datang pagi ini beribadah, menyembah, memuliakan Engkau. Dan kami boleh mendengar pesan-Mu Tuhan. Tapi kami sekaligus juga minta ampun sekiranya ada hari-hari yang dimana kami membuat pilihan-pilihan yang sembarangan. Berdasarkan emosi atau berdasarkan apa yang dunia tawarkan. Tapi kami mengerti hari ini kami dengar firman Tuhan. Hari ini kami dengar pesan-Mu ya Bapa. Dan bila itu menjadi tuntunan buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Yesus. Setiap kita sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu Saudara kita udah berdamai sama Tuhan. Sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus, kita berdamai dengan sesama. Samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara ada suami, ada istri, ada orang tua, ada anak, ada opa, oma, ada teman sepelayanan. Mari berdamai. Mungkin kita nggak sengaja, dari mulut kita lukai orang. Mari kita minta ampun. Saya sesuai gembala, saya juga minta maaf apabila mungkin lewat perkataan saya membuat gak nyaman atau menyinggung atau melukai Bapak Ibu Saudara. Saya juga minta maaf buat istri. Udah ya tadi pagi ada anak. Udah. Puji Tuhan, rekan-rekan leader saya juga minta maaf. Rekan-rekan pengerja. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Firman Tuhan katakan, lakukan perjamuan kudus ini untuk mengingat akan Dia. Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis selam, mohon untuk tidak ambil bagian dulu dalam perjamuan kudus ini. Lakukan untuk mengingat akan Dia. Mari kita ambil waktu sejenak. Kalau kita ada hari ini sebagaimana kita ada sebagai orang yang telah diselamatkan. Bukan karena kita yang pilih Tuhan. Tapi oleh kasih anugerah Tuhan yang pilih kita. Sebuah kehormatan yang begitu luar biasa. Tuhan pilih kita karena Tuhan punya rencana dahsyat dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana dahsyat bagi kehidupan saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Itulah sebabnya kita dibuat sesuai dengan gambar dan rupanya. Karena ada tugas yang luar biasa yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang segambar serupa dengan Tuhan. Kita dibuat segambar dan serupa dengan Tuhan karena hanya orang yang dibuat segambar dan serupa dengan Tuhan yang bisa bersekutu intim dengan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk Roh Kudus yang Kau berikan buat kami, yang memampukan kami. Karena Roh Kudus adalah Roh penolong yang bantu kami dalam segala kelemahan kami. Bapak, terima kasih untuk rencana-Mu yang dahsyat dalam kehidupan kami. Sebentar kami masuk dalam perjamuan kudus, kami mau angkat roti yang ada di tangan kami. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita memakannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita ambil cawan anggur, berisi anggur ini. Dan angkat ini tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan ucapan syukurnya atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat kedua belah tangan kita kepada Tuhan. Waktu yang gak terlalu lama ini, mari kita gunakan untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Ucapkan terima kasih sama Tuhan. Terima kasih untuk pesan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Itu yang kami butuhkan, tuntunan-Mu hari-hari hidup kami. Kami butuh diarahkan, kami butuh dituntun. Engkau Bapa yang begitu baik buat kami. Kami butuh perkataan-Mu ya Tuhan. Kami butuh firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu adalah pelita buat kami, terang buat jalan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan terima kasih dengan mulut yang diucapkan, dengan suara yang dapat didengar. Katakan terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih anugerah-Mu Yesus. Syukur glory dalam basangkara lama di lama so dalam masa. Haleluya. Kabar-kabar. Mari masing-masing bangun keterhubungan dengan Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Berbicara buat Tuhan. Tangkap sesuatu di hadiratnya. Dia Tuhan, Dia Bapa yang gak pernah pelit. Dia selalu menyatakan pribadinya kepada masing-masing kita. Ayo alami Kristus. Yesus, Yesus, Engkau dahsyat Tuhan. Ora kasakara maseke biramataka. Engkau ajaib, Engkau berkasa. Haleluya. Ora kamaseka batakaya namase. Yerekasa kamahaseka bayara basakara lamaya lamalama. Yerekata kasekeri masokoro musi. Yeraso. Haleluya, haleluya. Erakamaise. Yesus. Ora kamasaka bayara 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 bayara. Yeraso. Haleluya, haleluya. Haleluya. Irakamaya rahase kibere bere bere shakara rabase kibere batakaya rabase kana rabase. Waktu kita berbahasa adalah bahasa sandi kita sama Tuhan. Apa yang tidak bisa kita ucapkan, tapi oleh Roh membantu kita dalam segala kelemahan kita menyampaikan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Jesus. Haleluya, haleluya. Jesus. Haleluya. Oh Jesus. Haleluya, haleluya. Horke masai kamayara wasai menamasu. Mari Bapak Ibu Saudara, lagi hari itu mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan terima pengurapan yang baru, terima kepenuhan yang saat ini. Tuhan hadir tengah-tengah kita. Dan Dia menjamah masing-masing daripada setiap kita dan kasih kita kekuatan baru. Terima. Mari terima pengurapan yang baru, terima kepenuhan yang saat ini. Terima. Haleluya, haleluya.
Kepada perempuan Samaria, Yesus katakan bahwa kalau kau minum dari air dari sumur kau akan haus lagi, tapi kalau kau minum air yang daripadaku kau gak pernah haus lagi. Itu akan menjadi mata air dan memancar sampai kehidupan yang kekal. Saat kita terima air daripada Tuhan Yesus, maka ada aliran-aliran kesejukan mengalir dalam kehidupan kita. Terima, haleluya. Oh, rekamase boro-boro baishakara basekera masokoro masakara labase. Irakata kaya ramayara bayara 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 balaba. Mari terima kepenuhannya saat ini. Haleluya. Oh, rekamaso boro basekere base. Haleluya, haleluya. Oh. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan terima kasih Tuhan. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur ya Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pesan yang Tuhan sampaikan buat kami. Firman yang disampaikan tidak kembali kepadamu sia-sia, melainkan melaksanakan apa yang kau kehendaki dan berhasil dalam apa yang kau suruhkan. Terima kasih juga kami boleh ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Kami menyadari sebagai manusia, kami penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Tapi waktu kami menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus, ada kekuatan yang baru. Ada kekuatan ilahi yang mengalir dalam kehidupan kami. Maka kami pulang gak pernah sama lagi. Bahkan yang datang dengan sakit alami kesembuhan. Terima kesembuhan saat ini di dalam nama Yesus. Yang datang dengan segala keletihan, terima kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, segala pujian, segala hormat, kuasa hanya bagi Yesus. Setiap kita yang percaya dan mengerti sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Tuhan jemaat dan kasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada siang hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.